Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan. Di sini berada pada halaman 98. Nah, sebelum kita memulai materi, marilah kita memperhatikan question ini. Pertanyaan ini, kuis pertanyaan ini. Di mana dikatakan bahwa berdasarkan timbangan di 1 ini 4 halaman 91 di tugas halaman 91, berat di sisi kiri 3x tambah 2 gram dan berat di sisi kanan adalah x tambah 10 gram. Operasi apa yang dilakukan agar kita dapat mengurangi salah satu sisi menjadi satu permen saja dan tetap menjaga timbangan seimbang sama beratnya? Nah, ini dia. Ini disebutkan bahwa ada 3x tambah 2. Nah, terus ada x tambah 10. Ini dia. Nah, di sini kita mau membuatnya tuh menjadi seimbang. Maka caranya gini. Pada timbangan keseimbangan dapat dijaga dengan mengeluarkan barang yang sama dari kedua sisi. Dan seterusnya. Proses tersebut disajikan dalam gambar ini. Nah, jadi kalau kita mau membuat timbangan ini seimbang terus, tapi kita mengambil barang yang ada di atasnya, maka kita harus mengambil barang yang memiliki jenis yang sama secara serentak. Nah, di sini misalkan nih, ambil 2 uang logam dan 1 permen dari kedua sisi. Nah, ini kan di sini ada 2 uang logam. Ini ada 10 ya. Maka kita ambil. Nah, ambil 2 uang logam dan 1 permen dari kedua sisi. Ini kita ambil 2 uang logam dan 1 permen ini. Nah, jadinya dari 3x tambah 2 sama dengan x tambah 10. Karena ini kan sama beratnya nih, seimbang. Maka pakai simbol sama dengan. Maka kita kurangi x dan 2 dari kedua sisi. Nah, jadi ini dia. Ini kan nampak di sini nih uang logamnya pudar ya, Nak. Dan 1 permennya pudar juga, berarti diambil itu. Nah, dari 3x tambah 2, awalnya 3x tambah 2 sama dengan x tambah 10. Nah, kita kurangin karena kita ambil ya, maka kurang x kurang 2. Karena di ruas kiri kita kurang x kurang 2, maka di ruas kanan juga kita kurang x kurang 2. Gitu. Nih, kedua sisi dibagi 2. Nah, setelah ini, setelah ini kan 3x, ini kurang x. 3x kurang x hasilnya 2x. 2 kurang 2 habis. Maka jadinya ini dia, x tambah 10 kurang x kurang 2. Ini x kurang x habis, 10 kurang 2, 8. Maka jadinya 2x sama dengan 8. Nah, setelah itu kedua sisi dibagi 2. Kedua sisi dibagi 2 biar mendapatkan nilai x-nya. Gitu. Maka 2 per 2, nih 2x bagi 2 sama dengan 8 bagi 2. Ingat ya, kalau di sisi kiri dan sisi kanan, kita penyebutannya pakai ruas atau sisi boleh juga. Nah, jika ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga harus dibagi 2. Maka jadinya 2x bagi 2 sama dengan x. Di ruas kanannya 8 bagi 2 jadinya 4. Nah, kita dapat melihat dari paparan di atas bahwa berat 1 permen adalah 4 gram. Jadi 1 permen itu beratnya itu 4 gram. Kita juga dapat melihat bahwa kita dapat mengubah persamaan dalam bentuk x bilangan sehingga penyelesaian dapat ditemukan. Nah, pada timbangan yang seimbang, jika dilakukan berikut ini, maka timbangan tetap seimbang. Ini dia, lihat. Letakkan benda dengan berat yang sama pada kedua sisi. Anggap ini berat yang sama. Ambil
benda dengan berat yang sama dari kedua sisi. Nah, saat kita ambil, ini dia. Nah, yang di sini kan berat yang sama itu adalah segitiga ini kan, gitu. Nah, ini 3 kali lipat berat di kedua sisi, ini dia. Ini kan awalnya 2, ini 1. Maka 3 kali lipatnya berarti tambah lagi 1, 2. Jadi 3 kali lipat kan? Maka di sini juga ditambah 2 lagi biar jadi 3 kali lipat. Nah, atau sebaliknya. Nah, kita dari sini ke sini. Ambil sepertiga dari berat di kedua sisi. Ini dia. Dari sini, kita bisa mengubahnya menjadi begini. Kita ambil 1/3 dari berat di kedua sisi. Begitu. Mungkin agak sulit memahaminya yang dalam bentuk soal cerita. Nah, kalian harus memahami ini, materi ini, sifat-sifat persamaan. Yang pertama, jika M ditambahkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Awalnya A sama dengan B, maka jadinya A tambah M sama dengan B tambah M. Jadi kalau sisi kiri ditambah, sisi kanan juga harus ditambah. Gitu. Nah, sifat yang kedua, jika M dikurangkan dari kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Nah, dari awalnya A sama dengan B, dikurang. Anggap pengurangnya itu M. Ini dia. Maka A kurang M sama dengan B kurang M. Ingat ya, kalau di sisi kiri itu dikurang, maka di sisi kanan juga harus dikurang. Yang ketiga, jika M dikalikan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Nah, maksudnya apa? Awalnya A sama dengan B, kita kalikan yang sisi kiri dengan M. Maka sisi kanan juga harus dikalikan dengan M. Yang keempat, jika M kedua sisi dibagi M, nah, ini, maka persamaan tetap berlaku. Dari awalnya A sama dengan B, nah kita bagi sisi kiri dengan M. Maka sisi kanan juga harus dibagi dengan M. Itu dia. Dengan syarat, nilai M itu tidak sama dengan 0. Nah, ada lagi, jika kedua sisi ditukar tempat, maka persamaan tetap berlaku. Awalnya A sama dengan B, maka B sama dengan A. Maksudnya apa? Misalkan 2X tambah 3 sama dengan 5X kurang 6 misalkan. Nah, kita pindahkan 5X kurang 6 ini ke sisi kiri. Yang 2X tambah 3 ke sisi kanan. Maka jadinya 5X kurang 6 sama dengan 2X tambah 3. Boleh begini. Gitu. Tidak bakal mempengaruhi nilai. Oke, kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan persamaan menggunakan sifat-sifat persamaan. Nah, ini contoh 1. Awalnya adalah X tambah 6 sama dengan min 2. Kita mau menyelesaikan persamaan ini. Maksud dari menyelesaikan persamaan ini, maka kita mencari nilai X-nya. Nilai X-nya saja 1X gitu. Walaupun di sini nggak ada angka di depan X, itu sama dengan 1X. Nah, dari awal X tambah 6 sama dengan min 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita kurangkan 6 dari kedua sisi. Kenapa kurang 6? Karena di sisi kiri yang di sebelah X itu ada positif 6. Biar 6 ini habis, maka harus dikurang 6. Makanya di bawahnya kita buat X tambah 6 kurang 6 sama dengan. Nah, karena sisi kiri dikurang 6, maka sisi kanan juga harus dikurang 6. Maka jadinya X tambah 6 kurang 6 sama dengan min 2 kurang 6. X turun, 6 kurang 6, habis ya, 0 ya. Nah, min 2 kurang 6. Ingat, cara-cara pengurangan. Maka dari 6 ke min 2, berapa langkah dia? Maka jawabannya adalah min 8. Maka persamaan X sama dengan min 8 yang diperoleh di contoh 1 menyatakan bahwa penyelesaian persamaan X tambah 6 sama dengan min 2 adalah
min 8. Jadi nilai X yang memenuhi di sini adalah min 8. Coba Anda masukin. Min 8 tambah 6. Benarkah hasilnya min 2? Maka jawabannya adalah benar. Min 8 tambah 6 jawabannya adalah min 2. Begitu. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kembali soal 1. Pada contoh 1, periksa apakah min 8 adalah penyelesaian dengan substitusi X dengan min 8 pada persamaan awal. Nah, maksudnya periksa itu gimana? Dari awalnya X tambah 6 sama dengan min 2. Nah, kita ganti, kita substitusi nilai X menjadi min 8. Ini kan X nih, kita jadikan jadi min 8. Kita ubah X-nya menjadi min 8, tambah 6 sama dengan min 2. Nah, min 8 tambah 6 berapa hasilnya? Nah, jawabannya min 2. Maka min 2 sama dengan min 2. Nah, dari hal ini, jadi terbukti min 8 adalah penyelesaian persamaan tersebut. Itu dia caranya. Ini untuk soal 1. Nah, lanjut soal 2. Selesaikan persamaan X kurang 3 sama dengan 4 dengan mengisi kotak ini dengan bilangan yang sesuai. Nah, ini kan awalnya X kurang 3 sama dengan 4. Nah, di sisi X, di sebelah X, itu kan ada kurang 3. Biar kurang 3 ini habis, diapain? Maka jawabannya adalah ditambah 3. Ya kan? Kurang 3, min 3 tambah 3, jawabannya 0. Maka harus kita tambahkan dengan 3. Gitu. Nah, karena di ruas kiri ditambah 3, maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Itu. Jadi di sini kita buat menambahkan 3 ke kedua sisi. Nah, X turun, ini dia. Min 3 tambah 3 habis 0. Nah, 4 tambah 3 7. Maka jawabannya adalah X sama dengan 7. Itu dia. Mudah kan? Ayo kita lanjut ke soal 3. Ini ya. X tambah 4 sama dengan 10. Nah, ini X tambah 4 sama dengan 10. Bapak akan membuatnya di atas ini. X tambah 4 sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah selesaikanlah. Maka kita mencari nilai X-nya itu. Maka kita buat dulu X. Nah, sisi mana yang ada X-nya? Sisi kiri kan? Nah, pada sisi kiri ada plus 4. Biar plus 4 ini habis, diapain? Maka dikurang 4. X tambah 4 kurang 4 sama dengan, karena ruas kiri atau sisi kiri dikurang 4, maka sisi kanan juga harus dikurang 4. 10 dikurang 4. Nah, jadinya X-nya turun. 4 kurang 4 habis 0 ya. Sama dengan 10 kurang 4, 6. Maka X sama dengan 6. Begitu dia. Oke, Bapak contohkan lagi yang nomor 2. X tambah 7 sama dengan min 2. Ini dia. Nah, X tambah 7 sama dengan min 2. Nah, variabel X itu berada di sisi kiri. Kita lihat sisi kiri. Nah, pada sisi kiri ada plus 7. Biar plus 7 ini habis, diapain? Maka jawabannya adalah dikurang 7. Maka jadinya X tambah 7 dikurang 7 sama dengan min 2 kurang 7. Itu dia. Jadinya X turun.
7 kurang 7 habis 0 kan? Gak usah dibuat. Sama dengan min 2 kurang 7. Maka jawabannya adalah min 9. Ini dia. Cukup mudah kan? Nah, lanjut contoh 2. Nah, pada contoh 2, ini kita menggunakan pembagian. Nah, pada nomor 1, 6x sama dengan 24. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian persamaannya atau nilai x-nya, maka kita lihat di sini, ini kan 6x sama dengan 4. Kalau ada angka yang langsung berdampingan dengan x, kita mau memindahkannya atau menghabiskannya, maka itu harus dibagi. Ini kan 6x sama dengan 24. Biar jadinya 1, x-nya ini diapain? 6 biar hasilnya 1, maka harus dibagi dengan 6. Nah, karena di ruas kiri dibagi 6, maka ruas kanan juga harus dibagi 6. Makanya di sini jadinya 6x per 6 sama dengan 24 per 6. Ingat ya, kita mau menjadikan x ini jadi x tunggal atau x1. Walaupun nggak ada angka di sini, ini sama dengan 1x. Nah, biar jadinya 1x, 6 ini harus dibagi dengan 6. Karena ruas kiri atau sisi kiri dibagi 6, sisi kanan juga harus dibagi 6. Maka jadinya x sama dengan 4. Itu dapatnya. Lanjut, nomor 2. Nah, ini kan 1 per 2, x sama dengan min 3. Nah, karena bentuknya dalam bentuk pecahan, nah maka ini kan 1 per 2. Biar 1 per 2x ini menjadi 1x, maka harus dikali dengan 2. Kenapa angka 2 harusnya, Pak? Karena penyebut pada pecahan ini adalah 2. Gitu, maka harus dikali dengan 2. Karena ruas kiri dikali 2, ruas kanan juga harus dikali 2. Maka jadinya ini 1 per 2. 1 kali 2, 2. Ini dia, 1 kali 2, 2. 2 bagi 2, 1. Jadinya 1x. Nah, sama dengan min 3 kali 2. Dapatlah hasilnya min 6. Oke, Bapak mau mencontohkan yang ini ya. Ini 4x sama dengan 32. Ini kan 4x sama dengan 32. Nah, di sini kita mau menjadikan nilai x ini 1. Maka 4 ini diapain? 4 ini harus dibagi dengan 4. X, kenapa harus dibagi 4? Karena variabel ini angka yang berdekatan dengan variabel itu ada bilangan koefisiennya itu 4, maka harus dibagi 4. Tuh. Sama dengan 32 per 4. Maka jadinya 4 per 4, 4 bagi 4, 1 ya. Maka jadinya 1x atau x saja sama dengan 32 bagi 4. Jawabannya 8. Nah, dapatlah hasilnya x sama dengan 8. Oke, Bapak mau mencontohkan lagi yang ini. Yang ini deh. 1 per 3x sama dengan 5. Ini kan 1 per 3x sama dengan 5. Karena dalam bentuk pecahan, lihat penyebutnya. Penyebut di sini adalah bilangan 3. Maka biar jadinya 1 per 3x ini menjadi 1x, maka 1 per 3x ini harus dikali, titik ini dikali ya nak. Nah, harus dikali dengan 3, sama dengan 5 kali 3. Nah, jadinya x sama dengan 5 kali 3, 15. Dapatlah x sama dengan 15, begitu. Oke, cukup mudah kan? Nah, tugas Ananda pada hari ini, ringkas materi yang ada pada halaman 98 dari awal ini ya, 98 sampai 100, dan juga buatnya di catatan, di buku catatan, dan juga contoh-contoh yang Bapak jelaskan tadi tolong ditulis juga. Oke, silakan dikerjakan, semangat mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan ya nak.